Hai, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel ini. Kali ini, Wibuaru bakal urutin 10 karakter anime Chogan terbadas. Apakah husbu kalian termasuk ke dalam urutannya? Jangan sungkan untuk kasih tahu kita melalui kolom komentar. Selain dari alur cerita di sebuah anime, pasti kita juga menilai dari segi visualnya. Dan terkadang visual karakter-karakter villain atau antagonis juga nggak kalah dari karakter protagonisnya. Kali ini, Wibuaru bakal urutin 10 karakter anime Chogan terbadas. Penasaran siapa aja yang termasuk ke dalam urutannya? Yuk kita mulai! Nomor 10, Uchiha Itachi Naruto. Siapa sih yang nggak tahu Itachi? Seperti yang kita tahu, Itachi adalah kakak dari Sasuke yang merupakan anak klan Uchiha dari Konohagakure. Ia menjadi seorang penjahat internasional setelah membantai seluruh klannya sendiri dan hanya menyelamatkan adiknya yaitu Sasuke. Dia kemudian bergabung dengan organisasi kriminal internasional yang dikenal sebagai Akatsuki, dengan aktivitas yang juga membawa dia pada konflik dengan ninja Konoha, termasuk Sasuke yang berusaha untuk membalas dendam klan mereka. Setelah kematiannya, motif Itachi yang ternyata lebih rumit daripada apa yang tampak akhirnya terungkap, dan bahwa tindakannya itu hanya demi kepentingan saudara dan desanya yang pada akhirnya diakui menjadi shinobi yang setia kepada Konohagakure sampai akhir. Dari kisah hidupnya yang gelap dan mengharukan ini, tidak dipungkiri, selain karena kekuatan dan kecerdasannya, sifatnya yang dingin dan gak banyak bicara tetapi sangat menyayangi dan peduli pada adiknya menjadikannya salah satu husbu yang wajib dimiliki. Nomor 9, Zack Foster, Satsuriku no Tenshi. Gaya bertarung yang brutal dan kepribadian yang bisa dikatakan sedikit gila mungkin menarik untuk diperhatikan. Zack Foster ini salah satunya. Meskipun ia bukan karakter villain dalam anime ini, Zack merupakan salah satu pembunuh berantai yang terjebak di sebuah gedung antah berantah yang pertama kali muncul ketika ia berhadapan dengan Rei, tokoh utama di anime ini. Ia hadir dengan memakai hoodie berwarna coklat berlumuran darah, celana panjang berwarna merah, juga sepatu boots berwarna hitam, lengkap dengan sabit besar mirip senjata malaikat maut yang membuatnya semakin menyeramkan. Seluruh tubuhnya ia baluti dengan perban untuk menutup luka di kulitnya yang membekas karena terbakar. Karena penderitaan pada masa lalunya, Zack kecil yang pendiam berubah menjadi seorang pembunuh sadis dan impulsif. Namun, ternyata Zack masih memiliki sisi baik yang tersisa dalam dirinya. Zack yang awalnya tak segan-segan untuk membunuh siapapun itu, berubah setelah ia bertemu Rei, seorang gadis yang lupa akan asal-usulnya dan tidak peduli jika dirinya dibunuh seakan-akan tidak mempunyai hasrat untuk hidup. Ya, cukup aneh memang. Motif Zack tiba-tiba berubah, dari tugasnya untuk membunuh Rei menjadi lebih emosional dan ingin mencoba menyelamatkan dan mengeluarkan Rei dari gedung berlantai itu. Nomor 8, Hanma Suji, Tokyo Revengers. Seperti yang kubilang sebelumnya, bahwa di setiap anime pasti aja ada karakter dengan desain unik yang menarik perhatian penontonnya, agar karakter tersebut memiliki ciri khas yang mudah diingat. Salah satunya adalah Hanma Suji dari anime Tokyo Revengers yang viral di musim kemarin. Ia adalah salah satu karakter antagonis di anime ini yang dikenal sebagai orang nomor 2 di Valhalla, geng berandalan berlambang malaikat tanpa kepala. Selain menjadi wakil ketua geng Valhalla, ia juga pernah ditunjuk menjadi ketua sementara geng Moebius karena ditusuknya ketua sebelumnya oleh Pachin, pendiri Tokyo Manji. Selain perawakannya yang tinggi dan gaya rambutnya yang unik, Hanma Suji memiliki 2 tato di kedua punggung tangannya yang membuatnya semakin terlihat sangar. Kedua tato dengan tulisan kanji berwarna hitam tersebut bertuliskan Sumi yang berarti dosa dan Batsu yang berarti hukuman. Filosofi yang mengintimidasi ini cocok dengan penggunaan 2 tinjunya, dengan membuat dosa dengan tangannya dan menghukum musuhnya melalui tinjunya juga. Nomor 7, Sesshomaru Inuyasha.
Sulit dipercaya, tapi memang itulah kenyataannya bahwa Sesshomaru yang selalu membenci Inuyasha dan selalu bertengkar tiap kali mereka bertemu itu memiliki hubungan persaudaraan. Ya, Sesshomaru adalah saudara tiri Inuyasha. Berbeda dengan Inuyasha yang hanya setengah siluman, Sesshomaru memiliki darah siluman murni. Sehingga ketika ia menggunakan kekuatan penuhnya, ia menjadi sangat kuat dan sulit untuk dikalahkan. Bahkan dengan Inuyasha yang merupakan tokoh paling utama di anime ini. Hal menarik lainnya, meskipun Sesshomaru sangat membenci manusia dan cuek terhadap siapapun, tapi tidak dengan perlakuannya terhadap Rin, seorang gadis kecil manusia yang yatim piatu. Hal ini berubah karena kebaikan hati Rin yang pernah mencoba untuk menolong Sesshomaru ketika pertama kali ia temukan dengan kondisi terluka di tengah hutan. Setelahnya, Sesshomaru mulai menerima kehadiran Rin di sisinya. Bahkan, ia pun sempat berkali-kali menyelamatkan Rin ketika ia berada dalam bahaya. Ya, walaupun mereka berbeda spesies dan age gap yang bisa dibilang sangat jauh, tetapi mereka berakhir saling mencintai dan dikaruniai 2 orang anak kembar. Nomor 6, Dio Brando, JoJo Series. Sebagai penggemar anime JoJo, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan seorang vampir berambut kuning satu ini. Ya, dia adalah Dio Brando. Dio adalah salah satu karakter villain utama dari sepanjang series anime JoJo. 君は普通の人間にはない特別な能力を持っているそうだ。一つ、それを私に見せてくれると嬉しいのだが。Di masa kecilnya, tidak seperti Jojo yang berasal dari keluarga family friendly, Dio sendiri berasal dari keluarga yang bisa dibilang toksik dan hidup di lingkungan yang busuk juga. Bagaimana tidak, sejak ia dilahirkan, bapaknya yang bernama Dario Brando merupakan seorang pria brengsek yang suka menipu dan seorang pemabuk berat yang seringkali menganiaya dan mencaci maki istri dan putranya sendiri. Gak heran, Dio remaja yang sudah tidak tahan dengan kelakuan bapaknya yang biadab itu tidak segan-segan merencanakan untuk membunuh Dario setelah ibunya meninggal dengan mencampurkan racun ke dalam makanan. Setelahnya, Dio yang menjadi yatim piatu diangkat menjadi anak angkat keluarga Joestar sebagai ungkapan terima kasih setelah bapaknya yang gak sengaja menolong George Joestar dulu. Hal keji yang dilakukan Dio ternyata tidak berhenti begitu saja. Setelah Dio tinggal di rumah keluarga Joestar, Dio menginginkan lebih dan ingin menguasai harta keluarga Joestar dengan cara yang licik dan sangat jahat. Ya, ini merupakan awal dari permusuhan Jojo dengan Dio yang tidak akan pernah berakhir di sepanjang garis keturunan mereka. Terlepas dari karakternya yang sadis dan jahat, Dio merupakan salah satu karakter cogan anime terbadas dengan penampilannya yang penuh percaya diri, elegan seperti model, dan body machonya yang menawan, juga matanya yang mampu menghipnotis siapapun untuk menjadi bagian dari dirinya. Nomor 5, Gilgamesh Fate Series. Apakah kalian seorang masokis yang tidak masalah jika hidup bersama tapi direndahkan oleh seorang raja kaya raya nan tampan? Jika iya, Gilgamesh adalah pilihan tepat buat kalian. Ia adalah seorang manusia setengah dewa yang disebut sebagai raja para pahlawan dan pernah memerintah sebuah kota kuno yakni Uruk, serta menjadi raja terkaya di masa kejayaannya. Faktanya, Gilgamesh adalah seorang yang arogan, sombong, narsis, dan juga egois. Sampai-sampai seorang raja menciptakan teman yaitu Enkidu agar ia bisa lebih menghargai manusia. Tergantung series yang kalian tonton, penampilan dan gaya Gilgamesh sebagai servant archer cukup berbeda di setiap seriesnya. Jika kalian menonton series awalnya, pasti kalian akan sering sekali mendengar Gil menghina dengan kata Zashu yang berarti anjing kampung kepada siapapun. Apapun itu, tampil dengan gaya casual ataupun mewah dengan armor emas kebesarannya, Gil selalu terlihat tampan, berkarisma, dan menawan. せめてチリザマで俺を教示させよ。
雑種 Nomor 4. Sousuke Aizen, Bleach. Dari sekian banyak karakter villain yang paling keji, jarang sekali ada yang seperti seorang Lord Aizen dari anime Bleach. Adaptasi sebuah manga shonen populer dengan judul yang sama, karya Titekubo Sensei. Aizen pertama kali diperkenalkan sebagai ketua Soul River divisi kelima yang sangat peduli dan ramah pada bawahannya. Siapapun tidak melihatnya sebagai seorang penjahat karena ia juga dikenal sebagai seorang ketua yang cerdas, kuat, berwawasan luas, dan sangat dihormati. Ya, awalnya memang tiada seorang pun yang curiga kepadanya. Entah apa yang dipikirkannya karena semuanya berjalan tepat sesuai dengan rencananya. Aizen pintar memanfaatkan dan mengendalikan kondisi apapun serta tetap tenang ketika ia di posisi terpojok sekalipun. Namun, ketika ia membuka wujud aslinya, Aizen melawan setiap ancaman yang menghalanginya untuk bisa naik ke tahta dengan menggulingkan Soul King dan menjadi dewa dunia. Salah satu kekuatannya yaitu Kyokai Suigetsu bisa sangat berbahaya dan sulit dikalahkan karena mampu memanipulasi penglihatan dalam pikiran lawan sesuai keinginannya. Tetapi, terlepas dari aksi pengkhianatannya terhadap Soul Society, Aizen sama juga seorang yang ambisius, manipulatif, jahat, dan merupakan salah satu karakter villain terbadas di anime Bleach. 好きだらけだ全て Nomor 3. Grimmjow Yeager Yaquest Bleach. Bagi kalian yang sudah menonton anime Bleach, pasti kalian tahu bahwa karakter-karakter di anime ini dibuat dengan desain yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri yang cukup berbeda dengan anime lain. Selain Lord Aizen, karakter cowok badas yang berasal dari anime ini yaitu Grimmjow. Grimmjow awalnya adalah seorang Menos kelas Ajukas berwujud panther putih yang kemudian terus berevolusi sampai menjadi seorang arangkar yang cukup kuat sampai ditunjuk oleh Aizen sama untuk menduduki jabatan sebagai Sexta Espada atau Espada nomor 6. Selain karena kekuatan dan gaya bertarungnya yang kejam dan brutal, Grimmjow juga terlihat sangat tampan dan keren dengan potongan rambut khasnya yang berwarna biru, sorot mata yang tajam dengan garis kehijauan yang membuatnya semakin mengintimidasi. Tak lupa ekspresi sangar yang selalu ia tunjukkan untuk menantang para lawannya membuatnya semakin terlihat badas di setiap aksi pertarungan. Meskipun ia merupakan bawahan Aizen, Grimmjow terkadang bergerak di bawah kehendaknya sendiri tanpa mempedulikan siapapun bahkan kepada rekannya sendiri. Ya, ia sangat membenci orang yang meremehkannya. Dan dengan harga dirinya yang tinggi ini, membuatnya merupakan salah satu karakter yang dicintai oleh para penggemar anime Bleach. Nomor 2. Ryomen Sukuna, Jujutsu Kaisen. 領域展開福間水す Mengambil dari sebuah anime yang juga cukup populer di musim kemarin, yaitu Jujutsu Kaisen, Ryomen Sukuna adalah salah satu karakter yang cukup menarik perhatian para penontonnya. Sukuna adalah seorang villain utama dalam anime ini yang disebut-sebut sebagai seorang raja kutukan. Bukan karena alasan, ribuan tahun yang lalu, Ryomen Sukuna merupakan seorang penyihir Jujutsu yang sangat ditakuti pada zaman keemasannya. Yang konon katanya butuh gabungan semua kekuatan penyihir untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, setelah ia tak sengaja terbangkitkan kembali di dalam tubuh Itadori Yuji, Sukuna berubah wujud menjadi roh kutukan yang sangat kuat, jahat, dan kejam kepada manusia. Bagaimana ia tidak disebut kejam dan berbahaya kalau ia saja sempat menganggap banyaknya manusia itu sebagai belatung dan berencana ingin membunuh massal mereka semua. Tak hanya itu, ia pun tidak peduli jika Yuji sebagai wadah reinkarnasinya mati dengan sempat mencabut langsung jantungnya sendiri sewaktu ia bangkit pertama kali. Jika dulu Sukuna digambarkan sebagai sosok manusia dengan 2 wajah dan 4 buah lengan, dalam wujud reinkarnasinya, ia belum bisa memunculkan kedua lengannya yang lain karena kekuatan dari jari yang dimakan Yuji
belum cukup kuat untuk mengeluarkannya. Sangat menegangkan sekali jika Sukuna sudah bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Apalagi melihat sifat dan perilakunya yang sadis, brutal, dan egois. Namun, dengan sifat kepercayaan dirinya ketika bertarung, juga penampilannya yang cukup keren, Sukuna terlihat badass dengan gaya liarnya. Nomor 1. Chrollo, Hunter x Hunter. Chrollo merupakan salah satu karakter villain utama dari anime Hunter x Hunter. Ia juga orang yang membentuk sebuah organisasi kejahatan bernama Genei Ryodan yang telah melakukan beberapa aksi pembunuhan massal termasuk yang menjadi dalang dalam pembantaian klan Kurta, yakni klan Kurapika yang menjadikannya alasan untuk membalaskan dendam klannya. Pada dasarnya, organisasi ini hanyalah sekumpulan para bandit keji yang melakukan penjarahan dan perampasan demi uang dan kepuasan mereka. Salah satu kemampuan yang dimiliki Chrollo yakni bisa mencuri kekuatan nen orang lain. Meskipun kekuatan fisiknya lebih lemah dibandingkan dengan anggotanya yang lain, Chrollo adalah seorang yang ahli dalam mengatur strategi bertarung, sehingga ia bisa saja mengalahkan mereka. Apalagi dengan kecerdasan dan sosoknya yang selalu tenang di kondisi apapun, membuat dirinya semakin sulit untuk dikalahkan. Hal ini terbukti ketika ia berhasil lolos saat dirinya diburu oleh Silva Zoldyck, yang merupakan salah satu karakter paling kuat di anime ini. Dengan penampilannya yang selalu terkesan antik, unik, dan karismatik, siapa yang menolak kalau Chrollo merupakan salah satu karakter Chogan terbadas di anime ini? Itulah beberapa karakter yang termasuk ke dalam urutannya. Jika kalian kurang setuju dan ingin menambahkan, silahkan beritahu melalui kolom komentar. Like jika kalian suka dengan videonya, subscribe untuk dukung channel ini. Dan klik ikon loncengnya biar kalian gak ketinggalan di video selanjutnya. See you in the next video.